Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun semua orang tua, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 6 subtema 3, yaitu tentang mendeklamasikan puisi. Jadi sebelum Bu Guru lanjut menjelaskan, Bu Guru sekilas akan mengulang kembali tentang arti mendeklamasikan puisi. Deklamasi adalah membaca puisi tanpa menggunakan teks. Perhatikan, deklamasi adalah membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Nah, di buku yang lainnya juga dijelaskan mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan mimik yang sesuai. Jadi umpamanya nih, seumpamanya puisinya itu sedih ataupun gembira, jadi ekspresi wajah harus sesuai dengan isi puisi. Jadi kalau seumpamanya isi puisinya itu bahagia, maka ekspresi wajah kita harus terlihat bahagia dan semangat. Kalau isi puisinya sedih, jadi ekspresi wajah kita juga terlihat sedih. Di sini Bu Guru akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam membacakan puisi. Yang pertama adalah jeda. Jadi anak-anak harus tahu jeda. Jeda dalam membaca puisi berarti kita bernafas sejenak. Itu namanya jeda. Ya, berhenti untuk bernafas berarti itu namanya jeda. Tanda jeda saat membaca puisi ada 3. Yang pertama, berhenti sesaat untuk bernafas. Seperti kita membaca bacaan ada tanda koma. Yang kedua, berhenti agak lama. Berhenti agak lama di sini kalau kita membacakan puisi, seumpamanya ada 2 bait. Ada 2 bait puisi. Jadi dari bait pertama mau ke bait kedua itu harus berhenti agak lama sedikit. Yang terakhir, yang ketiga, berhenti lama sekali. Artinya puisi sudah berakhir. Selanjutnya, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Di sini ada 4 langkah-langkah untuk mendeklamasikan puisi. Yang pertama adalah memahami isi puisi. Jadi dalam memahami isi puisi itu apa yang harus kita pahami? Perkata dari puisi yang kita buat ataupun puisi orang lain, kita harus memahami isinya. Ini puisi isinya tentang apa? Jadi perkata harus kita pahami terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus membaca puisi tersebut dengan secara seksama dan berulang-ulang supaya cara pengucapan kita juga lancar dan kita mudah mengerti apa isi dari puisi tersebut. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang tadi udah Bu Guru jelaskan ya. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Jadi itu juga sangat penting. Intonasi adalah tinggi rendah nada. Jadi dalam membacakan puisi tidak selalu datar. Jadi ada di mana kalian harus bernada tinggi, di mana kalian juga harus bernada rendah. Yang selanjutnya ada tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya pengucapan kata-kata dalam puisi. Jadi intinya membaca puisi itu enggak terlalu cepat sekali, enggak. Jadi tidak terlalu sangat lambat juga enggak. Jadi yang sedang-sedang ya, yang biasa-biasa aja. Yang ketiga ada irama. Irama adalah panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Tuh. Yang keempat pelafalan. Pelafalan adalah pengucapan bunyi bahasa. Artinya, jadi kalau kita membaca puisi itu harus
harus tegas, harus jelas. Bunyinya itu a i u e o nya itu harus jelas ya. Seumpamanya meja harus jelas, meja, sate gitu harus jelas bahasanya. Itu namanya pelafalan. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan puisi kita itu mudah, artinya mereka cepat menangkap apa arti dari puisi tersebut. Meskipun dari awal sudah bagus cara baca puisinya, tapi cara penyampaian anak-anak kurang tegas, otomatis yang mendengarkan juga tidak cepat menangkap apa yang disampaikan oleh pembaca puisi. Yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik adalah peniruan dengan gerak-gerik anggota badan atau raut muka. Perhatikan, mimik adalah peniruan gerak-gerik anggota badan atau raut muka. Seumpamanya nih ya, aku. Jadi aku ya gini ke diri kita sendiri. Jangan nunjuk orang lain. Gitu. Aku. Kalian. Berarti kayak gitu. Nunjuk orang lain. Sedih. Ekspresinya juga harus ekspresi sedih. Kalau gembira, ekspresinya juga harus gembira atau semangat. Untuk apa ya, untuk memberikan atau untuk memudahkan para pendengar puisi yang kalian baca supaya mengerti makna dari puisi yang kalian baca adalah apa. Ini Bu Guru kasih tahu ya. Jadi dari salah satu bait puisi yang kalian baca harus ada penekanan di mana yang dimaksudkan di situ adalah arti atau isi dari puisi yang kalian baca. Bu Guru akan mencontohkan ya. Mohon maaf kalau Bu Guru, karena Bu Guru juga tidak pandai berpuisi ya, tapi Bu Guru akan mencoba. Perhatikan ya. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Jadi, semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, itu isi dari puisi yang Bu Guru bacakan. Jadi di situ harus ada penekanan. Jadi orang yang mendengarkan, oh berarti isi dari puisi yang dibaca barusan di situ. Artinya apa? Semangat hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia. Itu ya. Kalau anak-anak membacakan puisi teman atau membacakan puisi orang lain, jadi sebelum membacakan isi puisi, teks puisinya anak-anak pertama kan membacakan judul, kemudian anak-anak menyampaikan pembuat puisi, karyanya siapa itu harus disampaikan ya. Setelah itu baru anak-anak membaca puisi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 6 subtema terakhir di subtema 3. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan mohon dimaafkan karena Bu Guru juga masih sama-sama belajar ya. Jadi belajar itu tidak ada batasan, mau dari anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kita meninggal. Itu tidak ada kata terlambat belajar. Anak-anak belajar, Bu Guru pun belajar bagaimana bisa menyampaikan ke anak-anak. Nah, anak-anak juga belajar gimana caranya anak-anak bisa menerima apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu mengingatkan kembali anak-anak harus tetap semangat belajar, rajin sholat, jangan lupa bantu orang tua. Dan kebiasaan-kebiasaan yang diajarin di sekolah, yang bisa dilakukan di sekolah sebelum corona, anak-anak juga kerjakan di rumah ya. Nah, akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.